Kita akan langsung membahas untuk topik pertama kita, yaitu di awal pemrograman ya, dari algoritma dan pemrograman ini. Di mana materi kita adalah lingkungan pemrograman blok atau visual programming ini, dan kita akan melakukan pemrograman yang sederhana. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Scratch untuk aktivitas plug, ya, dan untuk kegiatan inti yang bisa kita lakukan di aktivitas plug ini yang pertama tentunya adalah membuat akun di aplikasi Scratch itu sendiri. Kemudian kita akan melakukan pengenalan lingkungannya Scratch atau universe atau environment yang ada di Scratch, dan kemudian kita akan membimbing siswa-siswi untuk membuat proyek baru, yaitu di pertemuan pertama ini. Nah, pada tampilan yang di sini ya itu adalah halaman tampilan Scratch. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat di bagian A ini itu adalah kumpulan kategorinya, ya kategori dari kode-kode yang ada. Kalau yang B ini pada saat diklik nanti salah satu yang di A ini nanti akan muncul berbagai kode yang bisa kita gunakan. Ya, di sini akan muncul kalau biru dia akan warna biru, kalau ungu dia akan warna ungu dan seterusnya. Ya. Kemudian apa yang kita ada yang di B ini kita bisa drag and drop, kita pindahkan ke C. Ya, nah di C ini di mana kita akan menyusun algoritma kita atau menyusun program kita. Apa yang kita susun di C ini nanti akan tampil di D. Nah, di D ini adalah tampilan akhirnya. Jadi kita akan melihat seperti overview-nya ya, hasilnya kira-kira seperti apa dari yang kita program itu tadi. Nah, kalau yang E, nah di E ini di sini ada dua fitur, yaitu file dan edit, di mana kita akan bisa melakukan kustomisasi ya terkait bentuk dan juga suara dari setiap objek yang akan digunakan. Misalnya di sini yang di D ini kita memilih gambar objek kucing ya, objek kucing ini atau yang biasa kita sebut dengan sprite. Kalau di Scratch kita sebutnya sprite. Nah ini kita bisa ubah-ubah bentuknya atau kita ubah-ubah warnanya ya, atau kita mau tambahkan suara dan lain-lain itu di menu yang E ini tadi. Kemudian yang di bagian F, nah di bagian F ini Bapak Ibu ini untuk mengatur background-nya. Jadi mengatur background dari Scratch ini sendiri. Kalau misalnya ini kucing nanti kita mau kasih background yang menarik gitu ya, pemandangan atau yang lain itu ada pilihannya di F ini. Tinggal klik yang di bagian kanan bawah. Kemudian yang di G, nah di G ini adalah kumpulan sprite yang akan kita gunakan. Jadi bisa sekali di sini bukan cuma satu gambar nih, bukan cuma satu objek, bukan cuma kucing aja, tapi nanti kita mau menambahkan objek-objek yang lain itu sangat bisa dan itu akan muncul semua di G ini. Ya, kita jadi tahu nih apa aja objek yang kita gunakan. Yang terakhir adalah yang di H. Yang di H ini kebetulan yang saya ambil gambarnya ini masih belum pada saat belum join ya. Nah, di H ini nanti pada saat siswa-siswi sudah melakukan sign in atau mendaftar di Scratch dan membuat akun, maka di bagian H ini akan muncul field di mana atau kolom di mana kita bisa menuliskan nama proyeknya dan melakukan penyimpanan. Ya, ini sekilas tampilan dari Scratch itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke aplikasi Scratch-nya. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah tampilan aplikasi Scratch-nya, seperti tadi yang sudah sempat saya bahas. Nah, di sini ya, ini ada banyak sekali. Nah, sekarang misalnya nih, kita akan melakukan suatu aktivitas di mana kita akan membuat kucing ini bergerak. Ya, tadi contohnya aja aktivitasnya seperti ini. Kita akan menambahkan backdrop. Di sini kita klik, kita tambahkan backdrop apa nih? Misalnya kita tambahkan backdrop kita akan belajar yang ini ya, yang XY grid. Nah, di sini Scratch, seperti kita lihat, di sini Scratch ya, ada sumbu X-nya hingga 240, dan paling kecil adalah minus 240, dan sumbu Y-nya yang paling tinggi 180, yang paling rendah minus 180. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa kode pada gambar kucing ini. Ya, misalnya di sini kita akan tambahkan event. Nah, ini ya. Pastikan ini gambar kucing ini diklik dulu ya, Bapak Ibu ya, sehingga ini gambar kucingnya muncul di sini.
yang artinya semua event yang akan atau semua kode yang akan kita tuliskan di sini itu akan berpengaruh kepada objek atau sprite kucing ini. Nah, di sini saya akan ambil satu kode dari event yang ini when flag click, artinya jika bendera hijau ini diklik maka akan ada program yang dijalankan. Nah, bendera hijau ini adalah untuk kita start scratch ya, start aplikasinya atau gamenya atau animasinya. Nah, sekarang kita akan coba menggerakkan kucing ini dari kiri ke kanan mengikuti sumbu X. Nah, ini saya pindahkan dulu. Misalnya kita lihat di sini. Oke, di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini X-nya dia adalah minus 145, Y-nya 52. So, saya mau di setiap awal kita menggunakan motion, saya mau bahwa dia di awal dia selalu posisinya di situ ya. Jadi biar dia nggak bergerak-gerak. Jadi kita pindahkan ini. Nah, kita lihat dia otomatis di sini minus 145 dan 52 mengikuti posisinya. Kalau kita misalnya mau rubah ini bisa aja minus 130 misalnya. Ya, jadi di awal dia nanti di minus 130. Kemudian kita mau buat dia bergerak ke kanan. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya move. Ya, move misalnya di sini berapa? 150 steps gitu ya. Kemudian setelah bergerak ke kanan, kita coba dulu, kita jalankan. Nah, dia bergerak ya. Kita ulangi lagi. Nah, kita ulangi lagi misalnya di sini. Kita lihat. Nah, dia otomatis ke sini. Kita nggak bisa lihat pergerakannya karena dia sangat cepat. Padahal sebenarnya yang dia lakukan adalah dia kembali dulu ke sini, kemudian dia baru bergerak ke sini. Nah, agar kita bisa melihat pergerakannya, maka mungkin kita tidak menggunakan move, tapi kita menggunakan yang namanya di sini ada glide. Nah, Bapak Ibu nanti bisa silahkan mencoba ya semua kode-kode yang di sini. Itu sangat mudah dipahami karena ini menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga cukup mudah untuk dipahami. Nah, di sini saya akan bilang ini glide 2 detik ya, 2 seconds. Posisinya Y-nya tetap ya, 52. X-nya misalnya saya mau dia ke X-nya jadi 100. Oke, yang ini saya delete dengan cara saya kembalikan ke sini. Saya jalankan aja sekarang. Nah, dia bergerak. Oke, kita ulangi lagi. Nah, dia sudah bergerak perlahan ya. Kemudian kita bisa misalnya minta siswa-siswi nanti untuk kucingnya ini dari sumbu X dia jalan ke kanan kemudian jalan ke bawah misalnya ya. Jadi di sini kita menggunakan turn, dia harus berputar 90 derajat. Kemudian juga dia melakukan glide lagi. Nah, ini glide-nya 2 second. Kali ini posisi X-nya masih di 100. Nah, Y-nya nih, Y-nya yang minus 50 misalnya. Lihat. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ini salah satu kegiatan yang bisa kita praktekkan nantinya untuk anak-anak berlatih. Silahkan melakukan eksplorasi terkait kode-kode yang lainnya. Nah, di sini untuk dasar mungkin bisa berawal dari yang event ini dulu dan juga dengan motion. Kemudian kalau mau nanti yang kucingnya ini bisa diklik di sini, bisa di kostum ya. Di sini ada kostumnya. Kita bisa pilih gerakan kucingnya yang mau yang seperti apa. Ya, ini bisa kalau mau diwarnain juga bisa dirubah misalnya warnanya. Terus silahkan di sini banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan. Ada sound-nya ya Bapak Ibu ya, bisa dipilih sound-nya di sini. Silahkan. Oke. Nah, demikian adalah materi kita terkait aktivitas plug ini yang bisa nanti dicobakan kepada anak didik. Dengan proyek yang cukup sederhana, mereka mungkin merasa ini fun, sehingga menyenangkan, sehingga mereka tidak kaget dengan materi algoritma dan pemrograman ini. Tapi sebenarnya mereka sudah belajar, yaitu bagaimana mereka mengenali environment atau dunia dari bahasa pemrograman visual ini, dan mereka juga memberikan perintah sederhana yang ada urutannya, di mana yang pertama tadi bila bendera diklik, kemudian kucingnya harus ke posisi tertentu, kemudian baru bergerak ke kanan, berputar, dan bergerak ke bawah. Itu tadi adalah urutan atau perintah atau algoritma yang sudah disusun atau yang
anak-anak akan coba susun seperti itu. Jadi cukup sederhana Bapak Ibu, dengan begitu harapannya anak-anak akan memahami dengan lebih baik. Nah, untuk aktivitas unplug misalnya, bagaimana kalau tadi tidak bisa dilaksanakan? Nah, Bapak Ibu bisa untuk di awal ini meminta mereka untuk memahami dulu aja terkait apa saja perintah-perintahnya, ya. Mereka mengenali perintah-perintahnya, fungsi-fungsinya itu seperti apa. Jadi di sini misalnya nih, seperti ada di buku juga, jadi mengatur kapan kode program akan dijalankan. Nah ini mungkin, oh ini events, kemudian mengatur kondisi suatu objek bila terkena sesuatu. Itu apa? Oh itu sensing ya, dan seterusnya. Nah itu tadi bisa diajarkan ke putra-putri Bapak Ibu.